Haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya secara khusus sekarang sedang ada di pantai Nusa Dua di Bali. Jadi saya sama istri saya kebetulan dapat voucher dari hotel ini. Nah, persoalannya begini, Bali membutuhkan perhatian kita. Kenapa Bali membutuhkan perhatian kita? Jadi 70% dari penduduk Bali berhubungan dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan pariwisata. Kehidupan mereka dari pariwisata, dari hotel, dari transportasi, dari supplier ke arah hotel. Nah, sekarang Bali ini dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Balinya tetap keren, Balinya tetap indah, Balinya tetap luar biasa, tetapi penduduknya, ya kan, dan tetap Tuhan pelihara Bali karena Bali ini sangat diberkati Tuhan. Jadi lautnya tetap ikannya luar biasa, pemandangan tetap dahsyat, langitnya tetap biru, ya kan, dan fasilitasnya tetap indah sekali, orang-orangnya tetap luar biasa. Jadi kita bangga dengan Bali waktu Bali lagi hebat-hebatnya. Tetapi sekarang kenapa kita nggak memberi perhatian kepada Bali? Yang pertama, minimal kita bisa berdoa buat Bali. Yang kedua, kalau kita ada waktu, ya kan, khususnya yang lokal, ya kan, jangan tunggu sampai asing dong, ya kan. Masa turis asing yang harus pelihara Bali? Kita Indonesia, dan Indonesia saling gotong royong, Indonesia saling menopang. Nah, tetapi saya dan istri saya mendapat kesempatan untuk ada di Bali ini, dan kita dapat melihat keprihatinan Bali ini karena COVID-19. Dan seperti saya bilang selalu, Indonesia kuat karena Indonesia bersatu, Indonesia kuat karena Indonesia tangguh. Jadi saudara-saudara yang mungkin ada berkat lebih, saudara-saudara yang sedang berpikir begitu lama stres karena ini, mungkin juga perlu jalan-jalan ke Bali. Saya sama istri saya ke Bali ini lewat jalan darat, iya kan, lewat jalan darat. Lalu karena gini, 4 bulan pertama waktu COVID-19, saya dan istri saya dan anak saya Gravens, kita bertiga itu pagi, siang, malam, dan juga di tengah-tengah either kita adakan live, ya kan, sehari 3 kali. Lalu kita juga di tengah-tengahnya adakan COVID-19 peduli, saudara, ya kan, yang ada di jalan-jalan. Dan itu real, saat-saat itulah saat-saat yang menyenangkan buat kita, tetapi juga pada saat yang bersama adalah waktu-waktu yang sangat berat buat kita, saudara, karena mesti mempersiapkan waktu dan mesti jaga protokol kesehatan waktu itu, dan situasi lagi seru-serunya, dan juga it's real, begitu banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan pada saat yang bersamaan, belum lagi urus gereja, urus keluarga, dan banyak hal yang bisa kita urus. Dan puji Tuhan, setelah masa-masa itu berlalu, orang udah mulai kembali kerja dan lain-lain. Saya pikir setiap saudara udah mulai lebih gampang untuk cari bahan-bahan khotbah dan lain-lain. Tetapi waktu kita bersama-sama, itu adalah masa-masa yang menyenangkan. Saya pasti akan live lagi, tetapi saya pikir break dulu buat setiap saudara. Take your deep breath, ya kan, mulai kembali menata ulang kehidupan. Dan saya mendoakan setiap saudara, dan juga waktu buat saya sama istri refreshing juga kemarin sama Evan, ya kan, refreshing saudara untuk kembali menyegarkan diri untuk pelayanan selanjutnya. Karena saya percaya ke depan kita belum tahu apa, tetapi hal-hal yang menarik terjadi. Nah, tempat pantai ini, saya bersama dengan istri saya ada di sini, jalan-jalan sedikit pantai untuk juga jaga kesehatan, ya kan, jalan di pantai, lari-lari di pantai, ya kan. Dan juga pantai ini adalah saat untuk melihat sunrise, saudara. Banyak orang di Bali ini untuk sunset, tetapi saya dan istri saya senang untuk sunrise. Sunrise di sini hari ini jam 6.34, dan sekarang ini jam 6.30, saudara, di Bali waktu sekarang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa sunrise itu penting? Karena Alkitab bilang kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Berarti setiap pagi yang pertama yang harus kita hindari adalah bersungut. Setiap pagi yang harus kita hindari adalah mengeluh. Setiap pagi yang harus kita hindari
hindari adalah mikir yang jelek-jelek, mikir yang menakutkan, mikir orang-orang yang menyakitkan kita. Nah, tetapi setiap pagi yang harus kita ingat adalah kasih setia Tuhan. Jadi kalau sudah tanya sama saya, apa yang harus kita buat setiap pagi? Yang pertama bersyukur. Jadi bangun pagi bersyukur. Bersyukur kita masih hidup, bersyukur ada kasih Tuhan, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Betul, kita bangun pagi bukan berarti semuanya beres, ya kan? Pasti juga ada kekurangan, pasti juga ada kelemahan, tapi bersyukur dulu gitu. Bersyukur ada Tuhan yang bela kita, ada Tuhan yang kuatkan kita. Lalu yang kedua, setiap pagi harus kita buat adalah berdoa. Kenapa kita berdoa? Kita menyerahkan segala satunya kepada Tuhan sambil kita bersyukur kembali dalam doa kita, ya kan? Sambil kita menyerahkan juga semua rencana-rencana kita di hari itu. Dan yang ketiga yang harus kita buat adalah baca Alkitab. Kenapa baca Alkitab? Supaya pegangan kekuatan kita di hari itu. Dan selanjutnya apa yang harus kita buat adalah kita menyanyi, memuji Tuhan, ya kan? Karena dengan menyanyi, memuji Tuhan maka ada hal-hal yang baik. Lalu yang selanjutnya yang harus kita buat adalah perkatakan hal yang positif. Hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari mujizat, hari ini hari yang baik, hari ini akan terjadi lawatan Tuhan. Lalu kalau sudah ada hal-hal tertentu misalnya tentang keluarga saudara, saya percaya hari ini Tuhan akan memulihkan keluarga saya, hari ini Tuhan akan jaga suami saya, hari ini saya percaya suami saya akan luar biasa, anak-anak saya akan luar biasa, istri saya akan diberkati Tuhan. Jadi ucapkan hal-hal yang kita percaya akan terjadi, karena hidup ini bukan soal mengatakan apa yang terjadi, tapi hidup ini mengatakan apa yang kita percaya Tuhan sediakan buat kita. Baru kemudian dengan sikap yang positif, dengan energi yang positif yang Tuhan sudah sediakan buat kita, kita hadapi hari-hari hidup kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya selalu ingatkan buat setiap saudara, life doesn't need to be perfect, hidup nggak harus sempurna, because we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga, kita masih ada di dunia, kita masih menghadapi tantangan, kita masih menghadapi pergumulan, tetapi kita masih punya Tuhan yang dahsyat, kita masih punya Tuhan yang luar biasa, kita masih punya Tuhan yang mengirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita, kita masih punya Tuhan yang memberikan Roh Kudus di hati kita, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, dan kita tidak perlu bimbang. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dari Pantai Nusa Dua di Bali ini, sebuah pemandangan yang indah. Kebetulan saya bersama istri saya hanya sendiri di hotel yang besar ini, saudara, karena kita memang dapat voucher ini untuk menginap di sini, ya kan, dan juga untuk refresh sedikit sambil kita juga banyak berdoa di tempat ini, juga banyak bergerak olahraga, ya kan, supaya kita menjalani hari-hari hidup yang sehat juga. Jangan karena di kamera terus lama-lama kita kurang sehat, saudara. Jadi tolong dimengerti, ya, saudara pikir enak aja Gilbert sama istrinya liburan di Bali, nggak boleh kak, ya kan, kita juga manusia, kita juga butuh udara segar, kita juga butuh bukan hanya di kamera terus, ya kan, kita juga butuh waktu bersama, ya kan, kita juga butuh bercengkrama bersama. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan senang hati kita mengingatkan buat siap saudara sekalian. Dan sekarang ini waktunya di belakang saya ada sunrise. Ini mengingatkan kepada kita, satu, sunrise mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan dahsyat. Yang kedua, sunrise mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Yang ketiga, sunrise mengingatkan kita selalu ada pengharapan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu setiap pemirsa kamu hebat sekalian, tetap semangat, tetap kuat. Dan saya mengajak saudara untuk melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Yuk kita nikmati sunrise bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Nah ini makan paginya. Jadi kita makan pagi di hotel ini. Ini one of the best hotel di Bali. Keren. Dan ini salah satu seni untuk makan paginya. Jadi makan pagi bersama dengan istri kita. You look perfect this morning.
Jadi ada makanan-makanan yang seru di sini ya. Jadi perlu saudara-saudara back to Bali, ya kan, datang ke Bali. Kenapa? Karena Bali membutuhkan dukungan kita sekalian. Ingat 70%, mungkin lebih dari penduduk Bali itu menggantungkan harapannya pada pariwisata. Nah, ketika COVID-19 pariwisata stop, iya kan? Lalu Bali juga oke, Bali itu diberkati. Jadi lautnya hebat, tanahnya subur. Untuk sekedar makan dan minum orang Bali pasti ada, karena ada pemeliharaan Tuhan. Tetapi soal cicilan, kan ada cicilan motor, ada cicilan lain-lain. Nah itu dia persoalannya. Biasa selama ini kan Bali hebat, kenapa? Karena didukung oleh turis-turis, ya kan? Dan sekarang turis-turis hebat. Nah sekarang turis-turis udah nggak ada. Nah pertanyaan kita adalah, apakah kita mesti nunggu turis asing dulu baru kita membangun bangsa kita? No. Indonesia kuat, Indonesia tangguh, Indonesia punya semangat gotong royong. Jadi karena itu mari kita saling mendukung saudara yang ada berkat lebih, dan saudara yang mungkin juga di rumah udah nggak tahu apalagi gitu, karena udah 4 bulan 5 bulan ini saya dan istri ya kan sarankan ayo yuk kita ke Bali. Kenapa? Karena kita dukung masyarakat Bali ini, dukung pariwisata Indonesia, dukung Indonesia juga, karena kalau Bali bangkit kita semua juga akan bangkit. Dan ingat bahwa Bali salah satu yang menjaga sekali protokol kesehatan. Protokol kesehatan di Bali ini sangat dijaga. Jadi please come, ya kan, jangan sibuk dengar berita bilang begini Bali begini. No. Bali sangat menjaga protokol keselamatan, kesehatan. Ya kan, saya dan istri selama 3 hari ini kebetulan diberikan voucher, ya kan, oleh Raja Wali. Ya, Raja Wali keren. Ya kan, dan Raja Wali punya hati untuk membangkitkan kembali Bali ini, baik masyarakatnya, baik pariwisatanya, supaya Bali yang indah ini akan tetap indah karena pemeliharaan Tuhan atas kerjasama kita sekalian, ya. Jadi back to Bali, Bali is back, ya kan, dan kembali ke Bali dan nikmati pantainya indah, karena hari-hari ini wah saya lihat langitnya biru sekali di Bali, lalu pantainya keren, dan karena memang juga tidak terlalu crowded, karena biasanya Bali tidak bisa melayani saudara dengan baik karena crowdednya, tapi sekarang luar biasa. Karena apa? Karena Bali tambah indah, tambah keren, tambah luar biasa, dan sekarang lagi quiet, sepi. Ini adalah best time to go to Bali. Oke? Yes, Tuhan memberkati kita sekalian, Bali diberkati Tuhan, dan kita semua diberkati Tuhan. Ayo sama-sama.